Senang sekali hari ini nggak bertepatan ya, kemarin kita merayakan 79 tahun Indonesia merdeka dan kita boleh merayakan di mana-mana dan hari ini juga kita merayakannya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kemerdekaan. Kalau dulu zaman penjajahan saudara sering ya kalau di di pelajaran dulu diceritain di sejarah betapa kita kalau nggak merdeka berarti apa saudara? Kalau nggak merdeka berarti jadi apa kita ini? Mati judul dijajah. Kita jadi budak. Jadi kalau kita harus seperti ini, harus melakukan ini, suruh kerja, suruh angkat barang, karena kita sedang dijajah. Kita nggak merdeka. Dan akhirnya yang pertama yang capek adalah fisiknya, disuruh angkat-angkat terus seperti bangsa Israel dulu waktu dijajah oleh Mesir, dia disuruh kerja paksa, dikasih makan memang, kalau nggak dikasih makan lemes ya, dikasih makan, disuruh kerja paksa, pulang ada waktunya, semuanya sesuai arahan daripada yang berkuasa. Tapi pada saat semua itu berlalu, maka kemerdekaan itu benar-benar merdeka. Karena kalau penjajahan itu terjadi, kita bukan hanya lelah secara fisik, tapi secara mental, secara pikiran, kita akan stres, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Dan judul hari ini yang saya akan bawakan adalah merdeka atau mati. Wah, serem saudara ya. Merdeka atau mati. Mati di sini bisa dikatakan kelihatannya kita merdeka, kelihatannya kita hidup bebas, tapi kita hidup dalam tekanan, kita hidup dalam setiap belenggu yang kita tidak mengerti. Saya ingin awali ada sebuah ilustrasi, saudara mungkin saudara sudah sering dengar ya. Saudara sudah sering dengar ada seekor gajah, yang gajah itu dibelenggu dengan rantai atau tali begitu yang kuat di salah satu kakinya. Waktu itu gajahnya masih kecil. Kemudian gajah itu berusaha melepaskan diri, tapi dia tidak bisa. Karena kekuatan dari belenggu, borgol atau rantai itu semakin tidak dapat dia kalahkan, sehingga kakinya ini yang akhirnya luka. Kakinya itu yang akhirnya dia berdarah-darah karena dia memaksa untuk berjalan, tapi tidak bisa. Dia sudah mencoba berulang kali, hari demi hari, saat dia mulai tumbuh, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia terus mencoba untuk terlepas, tapi tidak bisa. Dan satu ketika setelah gajah itu sudah berlalu, berumur sudah beberapa tahun, tiba-tiba sang pemilik ini melepaskan borgolnya, melepaskan rantainya. Tapi karena dia sudah selama ini terbelenggu, dia bahkan untuk mencoba lepas saja, dia tidak mau. Bahkan ada orang yang mungkin ada yang mengalihkan, ayo maju ke sini. Tapi gajah itu tetap, nggak usah lah, percuma nanti kakiku sakit, percuma nanti aku tersakiti lagi. Jadi dia tidak mau untuk melangkah maju. Padahal borgolnya sudah lepas. Itu fenomena yang seringkali sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau gajah itu tahu bahwa dia sudah lepas borgolnya, dia mungkin akan lari karena dia tahu. Tapi karena dia tidak tahu, dan dia bahkan kalau tahu pun tapi dia tidak percaya, aku sudah coba berulang kali, ini kan borgolnya masih nyantol ya, ternyata ujungnya udah copot. Aku sudah coba berkali-kali, percuma. Tidak mungkin bisa. Yang ada aku makin tersakiti lagi. Jadi dia enggan untuk mencoba. Akhirnya dia pun tidak pernah mengalami yang namanya kemerdekaan. Kita buka slide yang kedua. So, saya akan mulai dengan satu ayat ini. Ini ayat yang paling sering kita dengarkan, paling sering kita baca ya saudara ya. Kita akan mengetahui kebenaran dalam Yesus yang memerdekakan. Kita baca, ini ada di Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Kita baca 32 dan 36 sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Kita akan
kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Jadi kita akan mengetahui kalau ada kebenaran itu ada, tapi kalau kita tidak tahu, ya kita tidak bisa merdeka. Paham sampai di sini saudara? Ada kebenaran, tapi kita nggak tahu, maka kita tidak akan pernah merdeka. Dan di sini dikatakan apabila anak itu, Yesus adalah anak manusia. Yesus anak manusia. Kalau Yesus sudah memerdekakan kamu, maka kamu sudah benar-benar merdeka. Katakan amin. Jadi kita perlu mengetahui yang namanya kebenaran, saudara. Kita perlu yang namanya mengetahui yang namanya kebenaran. Kerap kali kita merasakan dalam kehidupan ini, kita masih mengikuti belenggu yang lama. Saya sering sekali ketemu dengan banyak orang yang berkata, loh ya enggak bisa gitu, aku enggak akan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Karena di dalam hidupku ini loh, wes toh, turunan demi turunan keluarga aku itu cerai terus. Mau nggak mau iki aku lek kawin pasti cerai. Betapa sering kita mendengar ini. Keluargaku itu, papaku itu kena kanker, kakekku kanker, otomatis iki anaknya mesti ada sing kanker. Satu yang namanya kutub turunan. Dan kita sering mendengar itu. Dan kita, oh iya, bener. Kita seperti mengiyakan, kita seperti memang, oh ya memang kayak gitu. Pokoknya bapaknya kayak gitu, anaknya pasti kayak gitu. Seperti sesuatu habit yang turun-temurun. Dan terus kita juga mengiyakan. Oh iya, benar itu yang terjadi. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita itu sebenarnya di dalam Yesus Kristus Tuhan itu sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan. Ngomong dulu kanan kirinya, sudah ya, bukan belum, sudah. Ayo noleh, biar enggak ngantuk. Bilang, sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan. Kali ini saya ingin bawa saudara, kita beberapa waktu yang lalu kita sering diajari bahwa kita kalau belajar firman Tuhan, itu bukan dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia saja. Karena Alkitab terjemahan bahasa Indonesia banyak kali kita ada banyak yang keliru. Jadi kita sekarang belajar lebih pintar. Dan hari ini saya akan baca ayat-ayat yang seringkali sebetulnya kita sudah sering baca saudara. Tapi saya baca saya terjemahkan dari terjemahan New Living Translation ya, dari bahasa Inggris. Saudara bisa buka dari handphone saudara sendiri nanti di TB. Mungkin saudara pakainya TB ya. Hari ini kita saya kayak agak Pak Gembala, agak dosen gitu saya. Ya. Jadi saudara bisa baca di Alkitab saudara sendiri itu pakai TB. Nah, di sini saya akan tampilkan. Tolong Pak Asarya ditampilkan. Dari Galatia 5 ayat 1 sampai 2. Ini adalah New Living Translation dan saya terjemahkan di bahasa Indonesia. Saudara bisa bandingkan sendiri dengan TB dan mungkin bahasanya memang agak berbeda. Jadi ini lebih kepada bahasa aslinya. Galatia 5 ayat 1 dan 2. Jadi Kristus telah benar-benar memerdekakan kita. Jadi pastikanlah bahwa kamu apa? Ayo saudara ngikuti enggak? Jadi Kristus telah benar-benar memerdekakan kita. Jadi apa? Pastikanlah bahwa kamu tetap merdeka. Dan jangan sampai kamu terikat lagi dalam apa saudara? Perbudakan hukum Taurat. Saudara bisa lihat di TB, bahasanya lain. Jadi Kristus sudah benar-benar memerdekakan kita. Ini Rasul Paulus sendiri katakan, sebetulnya ayat ini nggak perlu dijelaskan lagi, udah sangat-sangat jelas saudara. Jadi katanya, pastikanlah bahwa kamu tetap merdeka dan jangan sampai kamu terikat lagi dalam perbudakan hukum Taurat. Ayatnya 2. Dengar, aku Paulus memberitahukan hal ini kepadamu. Jika kamu mengandalkan sunat untuk membuatmu benar di hadapan Allah, maka apa saudara? Kristus, tolong sambung. Jadi kalau kita mengandalkan sunat, sunat itu adalah salah satu perintah dari hukum Taurat. Jadi kalau kita perintah-perintah Tuhan itu kita mengandalkan.
kita mesti begini. Salah satunya sunat. Ini tolong dikurangi sound, tolong terlalu apa ya. Jadi jika kita mengandalkan sunat untuk membuat kita benar di hadapan Allah, maka Kristus tidak ada gunanya. Nah, sedangkan kita ke gereja ini bertumbuh dalam kekristenan, kita menyembah Yesus Kristus. Kita pengen Yesus Kristus menolong hidup kita. Kita pengen Yesus Kristus itu menyertai kita. Betul? Kita pengen. Oh Tuhan sertai kamu. Tapi kalau saudara bilangnya gini, kalau kamu beribadah, Tuhan pasti sertai kamu. Nah, kelihatannya benar saudara. Kalau kamu beribadah, Tuhan pasti sertai kamu. Tidak ada yang salah dengan beribadah. Beribadah sangat baik. Kita berkumpul hari ini, kita beribadah. Tapi kalau saudara dalam mindset kita berkata kalau kamu beribadah, maka kamu diberkati. Nah, kalau saudara sekali waktu gak beribadah, saudara berarti dikutuki. Paham? Jadi kalau kita mengandalkan satu saja perbuatan, maka dikatakan Kristus tidak ada gunanya. Kita lanjut ayatnya yang ketiga. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu berusaha mencari perkenanan Allah dengan cara disunat, kamu harus mentaati semua peraturan yang ada di dalam seluruh hukum Taurat Musa. Jadi kalau kita merasa, harus ini harus apa ya, yang baik-baik apa ya saudara ya, memberi ya kan, semua perintah itu semuanya itu kan banyak. Harus memberi, kita nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Atau ibadah lah paling gampang, ibadah nggak boleh absen. Kalau saudara memberikan satu perintah, jangan sampai saudara mengabaikan perintah yang lain. Karena sekali saudara membenarkan diri saudara dengan satu perintah, maka kata Rasul Paulus dikatakan seluruh perintah harus saudara kerjakan semua. Ayat 4, karena jika kamu mencoba untuk membuat dirimu benar di hadapan Allah dengan mentaati hukum Taurat, baca saudara, sambung, kamu telah terputus dari Kristus. Kamu sudah jatuh, terpisah dari kasih karunia Allah. Itu saudara, you have fallen away from God's grace. Jadi kalau kita mencoba membuat diri kita benar, semua itu baik saudara. Ini bukan ngomong soal baik, soal tidak baik. Tapi saat kita berkata bahwa aku sudah berdoa sekian lama, oleh sebab itu aku pasti ditolong. Berarti saudara ditolong bukan karena kemurahan Tuhan, tapi karena saudara berlutut berdoa. Kalau saudara berkata, aku sudah melayani bertahun-tahun, aku sudah melakukan ini dan itu, oh pantas dia ditolong karena dia berdoa begitu rupa. Kita seringkali mengomentari seperti itu. Atau bahkan kita karena dia setia, oh dia makanya dia diberkati karena dia setia. Jadi sebenarnya kita seringkali tidak sadar, kita memberikan kemuliaan itu kepada manusia yang setia. Kadang-kadang saya pernah mendengarkan kesaksian ya saudara ya. Kalau orang bersaksi itu tinggal beda aja. Kita belajar untuk segalanya tentang Tuhan. Kita belajar kesaksian, semua kemuliaan itu untuk Tuhan. Tapi seringkali kita dengar, oh karena saya ini, akhirnya saya ngalami kayak gini. Pokoknya saya semua, aku semua. Nggak ada yang salah dengan saudara setia, itu baik. Nggak ada yang salah dengan kita melakukan kegiatan rohani untuk Tuhan. Tapi biarlah Yesus Tuhan itu ditinggikan di atas segalanya. Amin. Saudara paham sampai sini? Jadi kalau kita mencoba membuat diri kita benar di hadapan Tuhan, mentaati hukum, kita justru terpisah oleh Kristus. Bukankah kita ini ingin datang ke gereja, kita ingin melakukan setiap kegiatan ini untuk Tuhan. Tapi justru saat kita membenarkan diri kita dengan perbuatan kita, maka kita dikatakan bahwa kita terpisah dari Tuhan. Itu sayang sekali saudara. Lanjut ayatnya yang kelima dan keenam. Tetapi kita yang hidup oleh Roh, ini kita yang benar sekarang, dengan penuh semangat
menantikan untuk menerima dengan iman kebenaran yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Ketika kita menaruh iman kita kepada Kristus Yesus, tidak ada gunanya disunat atau tidak disunat. Yang penting iman yang dinyatakan di dalam kasih. Jadi kita sekarang ini hidupnya oleh Roh dengan penuh semangat. Kalau di terjemahan yang aslinya TB bukan dengan penuh semangat ya, dengan apa gitu ya, ketekunan atau yang benar ini saudara, eagerly, betul ya Hanan ya, dengan penuh semangat, eagerly, dengan penuh semangat. Kita hidup oleh Roh dengan penuh semangat. Loh terus gimana Bu? Kalau berdoa bukan mengandalkan berdoa, bukan mengandalkan pelayanan, bukan mengandalkan yang lain. Bukan, kita hidup oleh Roh. Kita hidup oleh Roh. Karena saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara berbeda dengan orang di luar sana yang tidak ada di dalam Yesus. Jadi saudara benar-benar hidup karena Roh Tuhan itu hadir di dalam saudara. Siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu. Angkat tangannya semuanya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan dulu saudara, saya pengen melihat. Ya, berarti saudara semua sekarang ada Roh Tuhan di dalam diri saudara. Katakan amin. Ada Roh Tuhan. Jadi oleh sebab itu, kita sekarang hidup bukan hidup lagi seperti agama. Harus begini, oh minggu pokoknya harus ke gereja, oh harus memberi, segalanya serba harus. Kalau enggak gitu Tuhan marah lah, ada tambahannya. Kalau enggak gitu Tuhan marah. Sebenarnya ini boleh apa enggak boleh sih? Ini dosa apa enggak dosa sih? Kita hanya ribet di daerah situ. Tapi kita seringkali abai dengan satu roh yang lembut yang ada di dalammu. Mari kita sekarang berjalan hanya di dalam Roh saja. Di dalam Roh. Karena sekarang kita hidup di dalam Roh. Slide berikutnya. Saya pengen saudara baca. Kita semua apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sudah dimerdekakan Kristus oleh kasih karunia-Nya. Sekarang aku hidup dipimpin oleh Roh dalam iman. Katakan amin. Saudara sekarang hidup oleh Roh. Jadi saudara sekarang itu berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ya, kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kalau orang-orang di luar sana yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka hanya memiliki tubuh dan jiwa. Kita kalau lihat pelajaran yang mungkin di agama seberang dan sebagainya, mereka bahkan roh atau jiwa itu satu. Jadi tubuh dengan roh dan jiwa itu satu. Tapi kalau kita memiliki 3. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, terus gimana Bu? Apakah tubuh dan jiwa kita ini, roh kita ini, aku sering kayak ngerasa, loh itu kan aku ngerasa. Saudara, segala sesuatu yang saudara rasakan, panas, dingin, sakit hati, dan sebagainya, itu bukan roh, itu jiwa. Ya, di sini tubuh, di sini jiwa, di sini roh. Ilustrasinya. Saya ingin saudara menyimak. Seringkali kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sudah didoakan, terima Yesus ya, terima Yesus, kamu warga kerajaan surga. Yang gendut tetap gendut, tubuhnya tidak berubah. Amin. Tubuhnya nggak berubah. Yang kurus tetap kurus, yang tinggi tetap tinggi, yang hitam ya tetap hitam, saudara. Tubuh tidak berubah saat kita terima Yesus. Nah, terus kalau saudara dulu nggak pintar matematika, sampai sekarang sudah terima Yesus ya tetap nggak pintar matematika, saudara. Kalau belum diperbarui dalam iman dan hikmat ya. Kalau saudara dari dulu nggak doyan sama terong, udah terima Yesus tetap nggak doyan terong. Karena sama di tubuhnya. Atau saudara punya lupaan gitu ya, lalian. Waktu setelah terima Tuhan Yesus, ya saudara tetap lalian. Karena jiwanya tidak berubah. Paham sampai sini? Nah, itu bisa kita akses. Kalau jiwa bisa kita akses. Jiwa ini bisa kita akses. Misalnya, kalau tubuh kan saudara kerasa toh, dipukul gini kan saudara kerasa, sakit, ya kan? Kalau jiwa apa kerasa? Jiwa kerasa. Saya nggak perlu ketemu sama Ceveni,
Tapi dari jauh saya bisa bikin Ceveni sakit hati dan menangis. Bisa nggak? Bisa. Wah, saya kata-katain aja Ceveni. Wah, Ceveni tuh, kamu tuh, saya bisa membuat dia sakit. Makanya kita sering lihat orang itu kalau di story-nya yang muncul itu apa? Seluruh hatinya tercurah. Itu ekspresi jiwa. Jiwanya semua dikeluarkan. Nggak tahu apa hidup ini emangnya enak. Kayak situ, kayak gitu. Baper-baperan saudara, curhat-curhatan di story. Karena apa? Itu ungkapan jiwa. Jiwa bisa mengungkapkan, jiwa bisa merasa tersakiti. Tapi satu lagi, roh saudara tidak bisa diakses dengan cara apapun. Saudara nggak bisa. Aku merasa, dulu mungkin kita sering ya, saya pun sering berkata gitu. Saya merasa di dalam rohku, saya sering merasakan seperti itu. Saya sering berkata seperti itu. Tapi sebenarnya itu jiwa, saudara. Itu jiwa. Roh hanya satu yang bisa mengaksesnya. Hanya satu, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau pengen tahu rohmu itu seperti apa? Dari firman Tuhan. Karena sejak terima Tuhan Yesus, kita ini terima rohnya Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengirimkan roh bersama-sama dengan kamu. Firman Tuhan, sejak Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, maka dia menyelesaikan segala sesuatu dan rohnya menyatu dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus satu orang, dia tidak bisa menyertai kita bagaimana caranya. Tapi dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus dan Bapa adalah satu, sama. Jadi rohnya tinggal di dalam kehidupan kita, rohnya ada di dalam kehidupan kita. Terus, bagaimana caranya untuk kita hidup sekarang? Menikmati kemerdekaan itu gimana caranya? Kalau tubuhku sakit, kakiku rematik, boyokku sakit dan sebagainya. Tubuh bisa kayak gitu. Di jiwa, kepalaku mumet, aku soalnya mikirin utang ini nggak mari-mari, itu jiwa. Aku rasa takut, itu aku ditagihin sama debt collector terus, itu jiwa. Tapi roh tidak bisa diakses kecuali dengan firman Tuhan. Kita baca dulu dalam Roma 8. Saya akan bahas juga di dalam NLT, saudara. Dalam New Living Translation, saudara bisa bandingkan dengan TB di handphone saudara. Ya, saya hanya akan bacakan satu-satu saja, seharusnya tanpa dijelaskan pun saudara ngerti artinya. Oh, ini ternyata. Karena ini dari bahasa aslinya jadi lebih jelas. Roma 8 ayat 1 dan 2. Jadi sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang menjadi milik Kristus Yesus. Jadi roh kita sudah nggak bisa lagi dihukum. Makanya kenapa kalau saat orang Kristen meninggal, kita selalu berkata pulang ke rumah. Saudara, pulang kemana saudara? Pulang ke rumah Bapa. Pulang ke rumah Bapa di surga. Nggak mungkin gentayangan lapor sana menampakkan diri ke sini. No. Orang di dalam Kristus Yesus pasti pulang ke rumah Bapa. Kita pasti ketemu lagi, berkumpul bersama-sama di Yerusalem baru. Tidak ada penghukuman lagi. Ayat 2, dan karena Anda adalah miliknya, kuasa roh yang memberi hidup telah memerdekakan Anda dari kuasa dosa yang membawa kepada kematian. Jadi ada roh Tuhan, karena kita sudah jadi milik Tuhan, maka kuasa roh itu yang memberikan kehidupan, itu memerdekakan kita dari kuasa dosa yang membawa kepada kematian. Saudara, kuasa dosa itu mengerikan, saudara. Kalau orang bisa kena sakit penyakit, apalagi turun-temurun, seperti yang tadi dikatakan, oh papanya kanker, anaknya kanker, cucunya pasti kanker, buyutnya kanker, semuanya kanker, kutuk turunan. Itu karena dosa. Adam Hawa sebenarnya mungkin tidak akan pernah mengalami susah, berpeluh, sakit, dan sebagainya, bahkan mati, tidak pernah. Tapi karena ia jatuh ke dalam dosa, maka kutuk itu mulai menjalar di dalam kehidupannya. Tapi kabar baiknya, semua tuntutan dosa sekarang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan di kayu salib.
Oleh sebab itu beda antara orang yang sudah menerima Yesus di atas kayu, yang sudah mati di atas kayu salib dengan yang belum. Beda. Karena apa? Yang sudah menerima Yesus, kita berhak menerima semua yang disediakan Tuhan dan kita tidak lagi dihukum. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ya. Nah, hukum yang saya tadi beritakan, loh harusnya kan begini, harusnya kan begini, harusnya kan begini. Hukum yang saya beritakan seperti ini di ayat yang ketiga. Hukum Musa tidak dapat menyelamatkan kita karena kelemahan nature kita yang berdosa. Jadi hukum Taurat tentang nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, harus memberi dan sebagainya, itu hanya aturan-aturan, tapi tidak bisa menyelamatkan kita. Ada dikatakan di situ sinful nature, kelemahan manusia lama kita, kelemahan natur kita yang berdosa. Oleh sebab itu, jadi Allah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Jadi karena hukum Taurat itu cuma bisa berkata jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi dia tidak bisa membebaskan dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu menurutinya, saudara. Tapi Tuhan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Dia mengutus anaknya sendiri dalam tubuh yang sama dengan tubuh yang kita miliki sebagai orang berdosa. Dan di dalam tubuh itu Allah menyatakan berakhirnya kuasa dosa atas kita dengan memberikan anaknya sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Amin. Allah menyatakan berakhir kuasa dosa. Ayat 4. Ia melakukan ini supaya tuntutan hukum Taurat yang adil dapat digenapi sepenuhnya bagi kita yang tidak lagi mengikuti nature kita yang berdosa, melainkan mengikuti roh. Mereka yang dikuasai oleh sifat dosa memikirkan hal-hal yang berdosa, tetapi mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati roh. Jadi kadang-kadang kita gini, kita melakukan segala kegiatan kita, ayo kita kan mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara, roh yang ada di dalammu itu sudah sempurna. Oleh sebab itu jika engkau fokus pada rohnya, pada Tuhan saja dalam setiap kehidupanmu, maka hidupmu terus memandang Dia dan engkau akan menyenangkan hatinya. Tapi justru kadang kalau kita berbuat, kita harus begini loh, kalau enggak gitu kita nanti begini. Itu saudara ada hitung-hitungan dalam mengikut Yesus, dan itu saudara berdiri di dalam hukum Taurat. Saya mendengar satu kabar ya, bukan kesaksian, satu kabar dari rekan saya yang lama. Ini bukan hal yang positif sebenarnya. Dan mungkin saudara akan melihat banyak kali terjadi dalam orang-orang di sekeliling kita. Saya dikasih kabar, seorang ibu masuk rumah sakit karena tiba-tiba stroke. Nah, yang mengejutkan, 4 anaknya ini, dia punya 4 anak yang sudah menikah semuanya. 4 anak ini sudah menikah semuanya, sudah terpencar ke kota-kota yang lain. Kemudian anak-anaknya ini akhirnya tuh ribut, saudara, berantem. Dan yang saya tahu dulu bersama-sama dengan kami, 4 orang anaknya ini adalah orang-orang yang militan, sungguh-sungguh radikal di dalam pekerjaan Tuhan. Bersama dengan saya dan teman saya yang telepon itu. Saya, dia sungguh-sungguh benar-benar sampai mengabaikan mungkin sekolahnya lah, kerjaannya, pokoknya untuk Tuhan itu udah garis keras, saudara. Dia radikal untuk Tuhan, youth pelayanan, pendoa iya, menara iya, misi iya, diakoninya iya, semua baik, luar biasa. Tapi pada sekarang ini, bahkan satu masih satu menjadi istri gembala, suaminya udah meninggal, satu pelayanan di Jawa Barat, masih pelayanan mengembalakan, dan satu lagi menjadi full timer di sebuah gereja pastori di Surabaya. Ibunya ini sakit di Surabaya. Dan kemudian berantemlah mereka. Singkat cerita mereka harus ribut karena kamu dong yang harusnya jaga ibu. Ini aku udah bisa ditinggal. Oh udah bisa aku mengembalakan gereja. Oh kamu aja. Jadi ini 4 anak gak ada yang bisa stay jaga mamanya. Ribut mereka. Terus kemudian yang sampai ada yang bilang, oh kamu tak bayari, tak pinjamkan uang dulu. Wes segala macam saudara diusahakan untuk menjaga mamanya ini.
Makanya ada pepatah ya, seorang ibu bisa menjaga 10 anak. Tapi 10, enggak usah 10 lah. Mungkin 4 anak aja ini. Mungkin belum sanggup jaga satu mama atau satu papa. Itu mungkin di dunia. Ini sangat miris, saudara. Lalu kemudian saat saya dihubungi itu, saya berkata begini, kok sangat disayangkan, bukan masalah soal jaga menjaganya. Mereka ini anak-anak Tuhan yang militan luar biasa. Tapi kok apa enggak ada? Mereka hanya bingung gimana siapa yang jaga, kamu dong harusnya ke sini. Tapi enggak ada yang berdiri teguh. Ini sakit penyakit bukan dari Tuhan. Mamaku harus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Praktekkan firman untuk kesembuhan. No. Saya dengar itu tidak ada. Bahkan iman pun saja tidak muncul. Saya sering kali ditanya, pengajaranmu kadang-kadang berbeda sama gereja-gereja lain, atau pengajaranmu kadang-kadang berbeda dengan orang-orang yang lain. Saya tidak tahu, saudara, soal pengajaran-pengajaran. Saya tidak mau terjebak dalam doktrin dan pengajaran. Tapi yang saya tahu, saat saya hanya memberitakan tentang Yesus dan apa yang dikerjakannya dan apa yang diserahkannya bagi kita, iman itu ada dan mujizat itu mengikutinya. Amin. Oleh sebab itu saya, kalau saudara dengarkan khotbah saya, tidak pernah jauh dari iman kuasa Yesus, Tuhan, salib, darahnya, tubuhnya. Dia, hanya dia sendiri. Karena kita gereja, kita perlu mengenal dia. Karena kita gereja, kita perlu datang untuk mendengarkan tentang firman-Nya. Kita nggak perlu dinasehati tentang bagaimana caranya kita hidup. Sudah banyak, nggak usah pakai gereja. Istri kita paling tahu, suami kita udah paling tahu kalau kelakuanmu kayak gini nggak jadi contoh, harusnya kayak gini. Pasangan kita lebih tahu. Dan kita bisa dinasehati. Pelajaran moral dari PPKN di sekolah itu sudah banyak. Tapi biarlah di gereja, di rumah Tuhan ini, kita belajar tentang Dia. Karena sebenarnya jemaat perlu mendengar banyak. Di dalam Yesus Tuhan, itu sungguh ada kemerdekaan. Kalau ada kemerdekaan, itu ada kemenangan. Yang sakit harus sembuh, pasti sembuh. Yang sekarang ini terlilit hutang, saudara katakan, Tuhan, aku memang hidup karena salahku. Tapi aku tahu ada kasih karuniamu. Dan Engkau adalah supply. Aku mau hidup di dalam Yesus saja, memandang Yesus saja, bukan karena diriku lagi. Dan Tuhan sendiri akan memulihkan keadaanku. Amin. Saudara perlu dengar ini. Ada mujizat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada pertolongan. Hanya di dalam Dia saja. Bukan karena kita harus gini, kita karena ini. Amin. Sampai sini saudara paham? Perbuatan baik itu sangat bagus. Kita menjadi orang yang tidak menjadi batu sandungan itu sangat baik. Tapi kalau kita hidup dengan bertujuan, saya harus gini. Saudara hanya mengoreksi diri saudara, dan mengoreksi diri saudara. Dan kalau kita ngelihat diri kita tidak akan pernah berani memandang ke atas. Karena apa? Terlalu banyak kelemahan dalam hidup kita. Terlalu banyak kelemahan. Tapi sekarang pandanglah Yesus. Amin. Pandanglah Yesus. Ayo jabel-jabel kanan kiri. Pandang Yesus. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Ada Yesus Tuhan. Amin. Nah, terus gini, saudara. Ayatnya yang ke-6. Terus kita hidup ini gimana? Jadi, membiarkan sifat dosa mengendalikan pikiran Anda akan membawa Anda kepada kematian. Tetapi membiarkan roh menguasai pikiranmu akan membawa kamu pada hidup dan damai sejahtera. Kadang-kadang kita hidup ini, kita harus ini, dan sebagainya. Akhirnya kita kadang-kadang kita kehilangan peace. Kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Baru-baru ini saya mendengarkan satu kisah, itu mungkin sempat dikirim di grup ya. Yang ada seorang yang sukses, dia punya 100 juta sebulan, manajer, pokoknya orang udah top lah, 100 juta sebulan. Kemudian dia ngomong sama petani, nelayan.
nelayan yang sedang habis selesai ngambil ikan. Oh, kamu apa tuh namanya memancing cari ikan berapa jam? Oh, 5 jam, dia bilang kayak gitu. Terus kemudian dia bilang, oh 5 jam. Terus kamu ngapain setelah itu? Ya, aku ke rumah, aku antar jemput anakku sekolah, aku makan siang sama anak istriku, kemudian aku bermain, aku main musik bersama dengan mereka, menikmati waktu bersama dengan keluarga aku intinya. Terus kemudian, aku ini manajer, aku ini lulusan ini lah, dia bilang gitu. Kamu coba ya, kamu memancing lebih lama, 3 kali lipat waktunya, kamu luangkan waktu lebih banyak. Terus kamu kan dapat keuntungan lebih banyak toh. Terus nanti kamu punya keuntungan beli kapal lagi. Terus kamu mungkin sewa orang lagi, pekerjakan orang. Jadi akhirnya hasilnya lebih banyak. Sampai kamu punya perusahaan, sampai kamu pindah ke kota besar, sampai kamu keluar negeri, bisa punya saham dan sebagainya. Dan kemudian terus lalu nelayan ini tanya, oh gitu. Terus berapa lama aku bisa sampai di situ? Keuntunganmu akan berlipat-lipat. Terus berapa lama aku bisa sampai di situ? 15 tahun, kamu pasti sukses jadi pengusaha miliarder gitu ya, saudara. Terus, lalu kalau sudah mencapai itu semua, pengusaha itu bilang, ya kalau sudah mencapai itu semua, barulah kamu bisa bersantai, kembalilah ke kota kecil, bersama dengan anak-anakmu, kamu bisa menikmati hidup di hari tuamu, menikmati bersama-sama dengan anak istrimu. Oh, nelayannya bilang, kalau itu tujuannya menikmati hidup damai sejahtera bersama keluarga, aku sudah punya sekarang. Aku sudah menikmatinya sekarang. Untuk apa aku harus menunggu 15 tahun lagi sehingga untuk mencapai tujuan kumpul dengan keluarga dan damai sejahtera? Aku sudah memiliki sekarang. Mungkin kalau aku lakukan 15 tahun lagi, anakku sudah besar-besar, udah pada nikah, udah hilang semua. Di situ saya pun belajar ya. Kadang-kadang di dunia yang seperti sekarang ini, semuanya berlomba. Instagram pun menampilkan yang indah-indah. Padahal yang nggak indah itu disembunyikan loh saudara. Ya, foto tuh 100. Ya, ini di sini sekarang ada tim foto kan, ada Joyce, Han, Risnel ya kan, tim foto. Itu yang di-post ya cuma beberapa saudara, yang bagus-bagus aja. Yang ngeblur, yang jelek, yang nggak bagus, yang nggak dipakai. Jadi Instagram pun, media sosial pun itu memunculkan yang baik-baik saja. Dan kadang-kadang kita menjadi, duh kok dia bisa ya, kok dia enak ya, kok hidupku nggak enak. Tapi biarlah kita paham bahwa udahlah, nggak ngurusi orang lain, hidup masing-masing, tapi damai sejahtera. Itu yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita roh damai sejahtera. Jadi dalam hidup ini, saya tidak berkata, engkau tenang dalam Yesus, tidak ada masalah. No, selama kita hidup, kita ada masalah. Kalau saudara nggak ada masalah, berarti saudara sudah dead, mati saudara. Orang mati nggak ada masalahnya saudara. Tapi kalau kita masih ada masalah, bersyukurlah, sehidup, masih hidup. Jadi kalau saudara ada masalah, ketahuilah bahwa kita bukan hanya berdasarkan jiwa dan tubuh, tapi kita ini manusia roh. Aku ini manusia roh. Ayat 7. Karena sifat alami, sifat lama kita, sifat alami yang berdosa itu selalu memusuhi Allah. Ia tidak pernah taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak akan pernah taat. Ayat 8. Itu sebabnya mereka yang masih berada di bawah kendali sifat dosa tidak akan pernah bisa menyenangkan Allah. Tetapi Anda tidak dikendalikan oleh sifat dosa Anda dikendalikan oleh roh. Nah, saudara, ini jadi bukan karena, jadi supaya aku nggak dikendalikan dosa, aku nggak dikendalikan dosa. No. Saudara sudah dalam Yesus. Saudara sudah milik Kristus. Oleh sebab itu, Anda dikendalikan, tetap Pak ayatnya yang ke-9, Anda dikendalikan oleh roh. Jika Anda memiliki roh Allah dalam hidup, dalam diri Anda. Tadi saya suruh angkat tangan semua, saudara angkat tangan kan? Karena saudara sudah punya rohnya itu. Jadi sekarang saudara tidak dikendalikan lagi oleh sinful nature, manusia lama yang suka berdosa itu. Tapi kita hidup oleh roh.
Tapi kok ada yang ngalami, ada yang nggak ngalami? Karena Yohanes 8 tadi, kamu mengetahui kebenaran, kamu dimerdekakan. Tapi kalau kita nggak tahu, ya kita nggak akan pernah bisa merdeka. Jadi sekarang ketahuilah bahwa aku milik Kristus, aku di dalam Kristus, maka aku hidupku sekarang berkemenangan. Kalau aku memiliki masalah, maka Tuhan itu setia dan adil. Janji firman-Nya, apa yang kuucapkan itu akan terjadi. Yang sakit jangan diam, saudara. Yang sakit, saudara, bertindaklah secara roh. Jiwamu mungkin berkata, aduh, aku rasanya aku pengen habis saja hidupku ini, nggak berguna, sakit-sakitan, percuma aku hidup kayak gini, menjadi beban dan sebagainya. Tubuhmu mungkin kesakitan, aku seperti ini, kesakitan seperti ini. Saudara, seringkali kita hanya memperkatakan yang di sini, memperkatakan sakit, lalu rasaku nggak enak, jadi beban dan sebagainya. Saudara, hanya di area ini saja, hanya di area ini, selalu di area ini. Tapi pagi hari ini saudara mari belajar, sadar, oh iya ya, aku bukan ini, tapi aku di sini. Aku manusia roh. Oh, apa kata firman Tuhan tentang sakit penyakit? Sudah sering saya beritakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. 1 Petrus 2:24. Saudara cari ayat tentang kesembuhan di Google, sekarang teknologi maju. Saya selalu sampaikan ini, tapi jarang yang praktek, saudara. Makanya saya ngomong terus. Saudara sakit, lebih prosentasenya lebih besar daripada ngomongin ini sama ini, ngomong yang di sini. Cari Google-nya, cari firman Tuhan-nya. Kesembuhan. Bahkan sekarang tuh di YouTube itu udah banyak ayat kesembuhan. Udah tinggal dengerin gini loh, saudara. Tinggal dengerin memperkatakan gampang, saudara. Dan percayalah, firman itu benih. Saat saudara memberitakan firman, telingamu mendengar, maka benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Itu yang saya alami. Saat saya sakit sembuh, saya juga baru lihat ini, saudara, artikel yang saya enggak tahu lah bener apa salah, saya enggak tahu ya. Kanker itu sebenarnya ini cuman lewat gitu ya. Kanker itu sebetulnya melindungi kita dari kanker itu sendiri, keganasan. Tapi yang membuat itu menyebar adalah jarumnya biopsi, jarum suntik tes kanker loh, biopsi menusuk, maka itu akan menyebar. Nah, saya di situ saya kan pernah kena benjolan, saudara. Saya pernah saksi ya. Saya pernah kena benjolan. 1 bulan saya tidak berdiri di sini, saya tidak berdiri di tubuh saya. Saya abaikan 2 ini untuk sakit penyakit saya, tapi saya terus berdiri di sini dan saya memperkatakan, aku milik Kristus dan di dalam Kristus aku sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh tiap hari, tiap minggu, tiap hari. Sampai saya benar-benar terbebas dan sampai hari ini saya berkata, benjolan saya sudah tidak pernah ada lagi. Saudara, itu benar-benar real. Tapi apa? Perkatakan terus firman. Karena Tuhan tidak bisa lagi memakai mulutnya untuk berkata langsung kepada kita. Dia sudah naik ke surga, rohnya diberikan bagi kita. Dan siapa yang menyampaikan firman-Nya sekarang? Kita. Jadi praktekkan di dalam kehidupanmu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara mengalami, saya tidak tahu, masalah saudara mungkin masing-masing. Ada yang mengalami tiba-tiba goncangan finansial. Jangan saudara kalau mengalami masalah goncangan finansial lalu berkata, Tuhan ini di mana? Kenapa harus terjadi dalam kehidupanku? Kenapa aku mengalami ini? Kenapa Tuhan tidak adil kepadaku? Saudara malah menyalahkan Tuhan. Tapi kita, karena kita tahu manusia roh, kita berkata bahwa aku, orang yang diberkati masalah ini, aku tahu Yesus yang selesaikan bagiku. Yesus yang menolongku. Yesus yang akan memberikan aku jalan keluar. Tuhan memberikan aku kelimpahan dalam kehidupanku. Amin. Saudara yang sakit mulai berkatakan bahwa saudara akan disembuhkan. Saudara yang mengalami finansial yang buruk, tantangan dan sebagainya, saudara percaya di dalam Yesus, cari firman-Nya dan terus perkatakan. Karena kalau saudara tidak benar-benar merdeka, maka saudara hidup
tapi saudara sebenarnya mengalami kematian. Sama seperti gajah tadi, gajah di awal yang saya sampaikan tadi. Dia sepertinya ya sudahlah, emang nggak bisa, nggak ada pengharapan, udah nggak bisa. Tapi kalau kita tahu, oh aku manusia roh, aku manusia roh. Sekarang mungkin kayaknya kita hidup biasa-biasa aja. Ya, yang penting cukup makan selesai. Bersyukur, ya kan? Ada firman Tuhan sering itu, bersyukur cukup makan. No, kita tahu Tuhanku besar. Tuhanku sanggup melakukan banyak perkara. Tapi beranilah berdiri teguh dan berkata, oh Tuhan, kau akan berperkara membuat aku menang di dalam area ini. Dalam area bisnisku, Tuhan yang akan angkat aku. Tuhan akan semakin perluas. Kalau kita berani memperluas, saya percaya orang-orang yang berhasil semua hanya diawali dari mimpi dan doa. Apalagi saudara anak-anak Tuhan yang punya firman-Nya. Mari berkata bahwa oh aku manusia roh. Jadi tidak lagi mulai sekarang hidup dalam jiwa dan hidup dalam tubuh yang baper, yang merasa kok aku harus mengalami ini, dia sangat menyakitiku dan sebagainya. Akhirnya saudara akan hidup di dalam drama yang dikerjakan oleh iblis dan si jahat. Tapi kita tahu, aku hidup dalam Yesus. Dalam Yesus itu indah, semua sudah disediakan Dia. Amin. Amin. Kita lanjutkan sedikit ya. Tadi di ayat yang lanjut ayat 10 langsung. 10. Dan Kristus hidup di dalam diri Anda. Jadi meskipun tubuh Anda akan mati karena dosa, Roh memberi Anda kehidupan karena Anda telah dibenarkan oleh Allah. Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Dan sama seperti Allah telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Ia akan memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana. Ini oleh roh yang sama dan hidup di dalam kamu. Jadi ada Yesus, ada rohnya yang hidup di dalam kita. Maka hidup kita dibangkitkan. Kalau orang lain mengalami sakit penyakit, dia harus menderita dan mati. Oh tidak dengan kita. Aku sakit, nama Tuhan dipermuliakan. Akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Oleh sebab itu berani berkata aku sembuh. Saudara kalau lihat kisah lama tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akhirnya dilempar ke dapur api, saudara ingat? Mereka semua harus dihukum dan dilempar ke dapur api. Tapi harusnya mereka mungkin bisa berkata bahwa Tuhan, kenapa kau nggak luputkan aku? Kenapa aku harus masuk ke dapur api? Aku sudah setia kepadamu. Aku menyembah Tuhan. Sebetulnya dia bisa ngomong kayak gitu. Dia setia, dia menyembah Tuhan. Tapi mereka tetap masuk ke dalam dapur api. Tapi apa kata mereka? Kita ditolong, tidak ditolong, aku tetap tidak akan menyembah yang lain. Aku tetap percaya pada Tuhanku. Tetap percaya. Apapun yang kita alami, mau panas, mau hujan, mau badai, mau apapun, aku tetap percaya. Maka Tuhan akan buktikan yang menjadi omongan saudara itu firman Tuhan. Dan di dalam dapur api, semua orang melihat. Bukannya yang kita masukkan 3 orang ke dapur api. Kenapa ada 4? Dan pada saat mereka keluar, bau hangus pun tidak ada. Bau hangus saja tidak ada. Pada saat raja menitahkan, masukkan orang yang menjebak mereka, musuh-musuhnya itu masukkan ke dapur api. Belum pasti jauh dari dapur api itu sudah kosong, saudara. Jadi sebenarnya badai itu ada, tantangan itu ada. Kalau kita mungkin harus menghadapi, saya tidak tahu macam-macam, saudara, bisa di area finansial, bisa di area hukum, bisa di area segala macam. Saudara jangan pernah, kenapa Tuhan kayak gini, kenapa Tuhan kayak gini, loh. Tuhan bilang, hei di badai, ini aku, jangan takut. Amin. Dalam segala hal lihat Yesus, ingat Yesus. Kita manusia roh, perkatakan semua yang ada di sini, maka engkau akan melihat apa yang saudara percaya, kau akan lihat hasilnya. Katakan terus sempurna dan segera Tuhan jadikan di dalam kehidupanku. Amin. Mari saya minta pemain musik kembali, kita akan berdoa. Slide yang terakhir kita baca sama-sama, saudara ya. 1, 2, 3, sekali lagi. Aku sudah merdeka karena Kristus. Sekarang aku hidup dipimpin oleh Roh dalam iman. Amin. Kita hidup dipimpin oleh Roh. Jadi kita hidup bukan karena perbuatan kita, bukan mengandalkan perbuatan kita, tapi ada Roh Tuhan. Jadi dalam hidupmu engkau akan berkata, Tuhan kau di pihakku.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Aku akan semakin giat melayani, aku mau semakin melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan sudah baik. Tuhan sudah baik, bukan supaya kita diberkati, tapi karena Tuhan sangat baik, maka aku sungguh-sungguh bagi Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita. Amin.